Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam menjalani kehidupan bermoral, kita butuh yang namanya rasa malu untuk berbuat jahat dan juga takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Jadi pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa hidup bermoral atau bisa menjalankan moralitas adalah pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar itu nanti akan menumbuhkan rasa malu untuk berbuat jahat dan juga takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Kalau kita sudah memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, kita enggan melakukan kejahatan karena di mata masyarakat perbuatan jahat itu sudah baik, maka kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Dan juga kalau kita punya rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut, kita juga akan berusaha mungkin untuk menghindarinya. Dan rasa malu dan takut untuk berbuat jahat ini biasanya berdasar pada pengertian tentang hukum karma. Kalau kita sudah percaya pada hukum karma, kita akan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan juga takut akan akibatnya. Karena menurut hukum karma, perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik, dan perbuatan jahat akan menghasilkan akibat yang tidak baik. Karena kita takut atau tidak mau menerima akibat dari perbuatan jahat, secara otomatis maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Maka dari itu, hal yang kita miliki, yang harus kita miliki adalah malu untuk berbuat jahat dan juga takut akan akibat dari perbuatan jahat. Dalam agama Buddha, dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia, karena ini akan melindungi dunia. Malu untuk berbuat jahat disebut hiri, dan takut akan akibat dari perbuatan jahat adalah ottappa. Jadi hiri dan ottappa ini disebut sebagai lokapala, yang bisa melindungi dunia, yang bisa menuntun seseorang untuk menjadi orang yang bermoral, memiliki moralitas yang baik. Karena dengan memiliki hiri dan ottappa ini, seseorang akan mengendalikan dirinya. Ia akan takut untuk berbuat jahat karena takut akan akibatnya. Dan ia juga malu untuk berbuat jahat karena merasa perbuatan jahat itu perbuatan yang memalukan, yang dipandang negatif oleh orang-orang yang baik, dan juga dikecam oleh para bijaksanawan. Oleh karena tidak mau mendapatkan hal-hal yang demikian, maka orang tersebut berusaha menghindari diri atau menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang pada akhirnya akan menyebabkan orang itu akan mencela kita atau mengatakan kita sebagai orang yang tidak baik. Dan juga kita akan menghindari perbuatan yang jahat karena kita tidak mau menerima akibat yang tidak baik. Jadi dengan memiliki hiri dan ottappa ini, kita akan menjadi orang yang bermoral. Kita akan bisa menjalani hidup berdasarkan norma-norma, berdasarkan aturan-aturan, dan juga berdasarkan pada dhamma. Jadi untuk bisa menjadi orang yang bermoral, kita perlu hiri dan ottappa. Dan hiri dan ottappa ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya bisa meningkatkannya lagi. Dan bagaimana cara meningkatkannya? Kita bisa meningkatkannya dengan pemahaman yang benar, dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah kita untuk menghindari kejahatan. Jadi dengan cara seperti itu, kita akan mampu memiliki hiri dan ottappa. Dan ketika kita bisa memiliki hiri dan ottappa, maka secara otomatis perilaku kita, tindakan kita, baik secara jasmani maupun ucapan akan lebih terkendali. Karena otomatis kita akan mengendalikan ucapan kita, mengendalikan perbuatan kita supaya tidak dianggap buruk oleh orang lain dan juga tidak mengakibatkan akibat yang buruk bagi diri kita. Jadi itu yang harus kita ketahui bersama supaya kita bisa menjadi orang yang bermoral, yaitu paling tidak memiliki hiri dan ottappa di dalam diri kita. Dan kita terus kembangkan hiri dan ottappa itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang patuh pada peraturan,
menjadi orang yang takut untuk melakukan kejahatan dan malu untuk berbuat jahat juga.